Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mendengar perkataan-Mu, Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran-Mu ini sungguh-sungguh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, menang atas tipuan iblis. Sama-sama katakan dengan saya, menang atas tipuan iblis. Karena iblis pasti akan menipu setiap kita, supaya setiap kita tertarik dengan dunia ini, dan pada akhirnya dunia ini akan menyeret setiap kita, untuk setiap kita tidak menyenangkan hatinya Tuhan, tapi hati kita tertarik dengan keindahan dunia. Sekali lagi, iblis akan melemparkan tipuan-tipuannya buat setiap kita nggak bisa berdiri kokoh di dalam kebenaran, dan pada akhirnya kita berdiri di area abu-abu, kompromi. Nah, bagaimana kita bisa menang atas tipuan iblis? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang keempat. Kita baca dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus ini penuh banget dengan Roh Kudus, tetapi masih dicobai iblis. Jangan berpikir begini, kalau kita udah sungguh-sungguh, kita serius, kita rajin ke gereja, iblis gak mencobai setiap kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Justru iblis akan melemparkan tipuan-tipuannya buat setiap kita, anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik, oleh sebab itu kita harus menang atas tipuan iblis. Yang pertama, bagaimana caranya kita menang atas tipuan iblis? Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus di sini bicara tentang di mana saudara dan saya harus hidupnya tuh didominasi oleh Tuhan. Hidup kita tuh harus bergantung sama Tuhan. Hidup kita harus bergaul dengan apa? Dengan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus sebagai penuntun dalam kehidupan setiap kita. Bukan diri kita yang tuntun setiap kita. Bukan dunia ini yang menuntun saudara dan saya, tetapi kita membiarkan hidup kita sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia sungguh-sungguh hidup taat, seperti apa yang Tuhan katakan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti taat akan kebenaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti mau hidup sungguh-sungguh semakin serupa seperti Kristus. Orang yang mau sungguh-sungguh aja, iblis akan lemparkan yang namanya tipuan-tipuannya supaya orang ini jatuh, supaya anak-anak Tuhan berdiri di area abu-abu. Padahal firman Tuhan jelas katakan, kalau kamu katakan ya, 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 kalau tidak, ya tidak. Karena selebihnya itu dari iblis. Karena iblis akan melemparkan tipuan-tipuannya yang sepertinya buat kita nggak apa-apa kok, rasanya aman-aman aja. Padahal sesungguhnya kita sudah masuk area yang namanya penipuan iblis dalam kehidupan setiap kita. Hati-hati. Nah, bagaimana caranya kita menang? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus. Hidup kita harus dipenuhi oleh Tuhan. Jangan dipenuhi oleh keinginan kita. Jangan dipenuhi oleh apa maunya setiap kita. Tapi hidup kita harus dipenuhi oleh Tuhan, rencananya, kehendaknya dalam kehidupan setiap kita, sehingga Tuhan yang tuntun hidup kita. Ketika iblis melemparkan tipuan-tipuannya, tipu daya kepada setiap kita, Tuhan akan memampukan saudara dan saya
untuk setiap kita tetap berdiri di atas kebenaran. Yang percaya katakan amin. Untuk setiap kita tetap berdiri di atas kebenaran, karena Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Roh Kudus mau berjam sama dengan kita. Pertanyaan buat setiap kita, apakah kita membiarkan Roh Kudus sungguh-sungguh aktif di dalam setiap kehidupan kita? Atau kita merasa, oh aku bisa kok, oh aman-aman aja kok, gue gak baca kitab juga aman-aman aja, gue gak berdoa setiap hari juga baik-baik aja tuh. Padahal sesungguhnya jalan yang kita pikir itu lurus, padahal sesungguhnya itu menuju maut. Kita harus dipenuhi dengan Tuhan. Hidup kita harus dipenuhi, harus dikuasai oleh firman Tuhan. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis mau lemparkan tipuannya. Ketika Tuhan Yesus lapar pada saat itu, terdesak pada saat itu, iblis kasih tipuannya, udah buat aja roti. Kamu kan juga lagi lapar, kamu kan juga lagi perlu. Hati-hati ya dengan yang namanya desakan-desakan, yang pada akhirnya karena kita terdesak dengan keadaan, akhirnya kita menghalalkan banyak cara. Padahal sesungguhnya firman Tuhan di sini mau mengajarkan kepada setiap kita, jangan sampai kita terlena dengan tipuan iblis yang sepertinya itu kebenaran, tetapi sesungguhnya itu adalah tipuan iblis supaya kita menyimpang jauh dari kebenaran. Makanya ayat 4 Tuhan Yesus jawab gini. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Wow, Tuhan Yesus kutip, ada tertulis. Di mana hidup Yesus? Yang kedua, kalau setiap kita mau menang atas tipuan iblis, setiap kita harus sungguh-sungguh hidup kita dikuasai firman Tuhan. Nggak ada cara lain. Setiap kita harus hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Makanya kenapa setiap kita harus membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya, supaya setiap kita bisa kuat ketika iblis melemparkan tipuannya buat setiap kita. Saudara dan saya kuat. Gimana kita mau kuat kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan? Terus kita bilang kita kuat di tengah-tengah keadaan yang jahat ini, gimana caranya? Nggak bisa. Kita nggak bisa kuat tanpa Tuhan. Jangan sok tahu, jangan sombong, karena kita perlu Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yuk, biar hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menguatkan setiap kita, sehingga perkataan Tuhan itu akan menguatkan saudara dan saya, untuk saudara dan saya, ketika ada tawaran-tawaran di depan setiap kita yang sepertinya kita terdesak dan kita pengen dan kita butuh ada di depan setiap kita, padahal itu sesungguhnya di luar kebenaran, kita bisa tolak, karena itu tipuan iblis. Orang yang berdiri kepada kebenaran, walaupun seolah-olah ditawarkan ada di depan itu sesuatu yang kita perlu, tetapi sesungguhnya kalau itu bukan kebenaran, kita akan dengan mudah untuk menghempasnya, karena saudara dan saya hidup dikuasai oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menuntun setiap kita, bukan desakan-desakan yang menuntun kita, bukan keinginan-keinginan yang menuntun setiap kita. Saya percaya kalau saudara dan saya sungguh-sungguh hidup dipenuhi oleh Tuhan, dan kedua hidup dipenuhi oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan, sungguh-sungguh saya percaya kita akan menang atas tipuan-tipuan iblis. Karena iblis akan melemparkan tipuan-tipuan setiap hari buat setiap kita, supaya setiap kita lama-lama terjerat, dan pada akhirnya kita terseret oleh keinginan-keinginan setiap kita, di mana iblis yang lemparkan tipuan-tipuannya buat saudara dan saya. Biar setiap kita bisa menang atas tipuan-tipuan iblis, di mana kita dipenuhi oleh Tuhan hidup setiap kita. Terus bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Terus bangun kekuatan di dalam Tuhan setiap hari, di mana kita mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan, di mana kita membangun keintiman dengan firman Tuhan, di mana saudara dan saya baca Alkitab,
sehingga Alkitab firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kita, dan firman Tuhan yang akan menjadi perisai buat setiap kita atas tipuan-tipuan yang iblis lemparkan kepada setiap kita, dan saudara dan saya bisa menang, dan kita berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan sombong. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Aku bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, melalui perenungan hari ini Tuhan, setiap kami diingatkan bahwa kami sungguh-sungguh gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh gak mampu tanpa kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Tuhan, aku minta kekuatan itu Tuhan Yesus, dimana aku mau hidup seperti apa yang Tuhan mau Tuhan, dimana kami dipenuhi oleh Tuhan setiap hari dan dipenuhi oleh perkataan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, aku bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuntun aku terus Tuhan. Bantu aku Tuhan, bantu setiap kami Tuhan, biar kami boleh berjalan dalam kemenangan-Mu setiap hari Tuhan. Tolong setiap kami. Kalau teman-teman kami yang saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana mereka sungguh-sungguh dilawat oleh firman-Mu Tuhan Yesus, dan mereka belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka menjadikan Engkau Juru Selamat dan Tuhan atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.